Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke-1927 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop Hizkia sakit dan disembuhkan. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Raja Yehuda, Hizkia, mengalami sakit parah dan dia hampir mati. Saudara perhatikan ayat 1. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan sebenarnya sudah mengutus Nabi Yesaya untuk memberi pesan kepada Raja Hizkia bahwa dia tidak akan sembuh lagi. Dia tinggal menunggu waktu untuk meninggal dunia. Saudara, ketika Hizkia mendengar kabar dari Nabi Yesaya, di mana Tuhan telah berfirman bahwa dia akan segera mati, saudara, saya percaya Hizkia pada saat itu shock, stres. Saudara, pertanyaannya sekarang, apakah Raja Hizkia menyerah dengan keadaan? Apakah dia hanya menerima kenyataan seperti itu? Tidak, saudara. Lihat ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang dilakukan Hizkia ketika dia mendengar kabar buruk itu? Hizkia berdoa. Amin. Saya percaya doa Hizkia bukan doa yang biasa-biasa, tapi doa yang luar biasa. Amin.
Saya percaya doa yang dinaikkan Hizkia kepada Tuhan adalah doa yang penuh dengan ratapan. Makanya firman Tuhan katakan dia menangis dengan sangat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya bahwa Hizkia yang tadinya mungkin doanya biasa-biasa saja, saudara. Tapi ketika dia mendengar kabar dari Nabi Yesaya, dia kemudian di dalam doanya dia menangis dengan sangat. Artinya dia betul-betul menangis penuh dengan ratapan. Saya percaya, orang kalau sudah dibilang penyakitnya tidak akan sembuh, dan dokter bilang tinggal beberapa bulan lagi mati, pasti doanya beda, saudara, betul? Yang tadinya hanya sekedar berdoa, tapi setelah dapat kabar buruk, saya yakin doanya langsung meratap, saudara. Penuh dengan tangisan dan raungan, meminta belas kasihan kepada Tuhan, betul? Kalau saat ini saudara memiliki pergumulan yang berat, mungkin saudara sudah berdoa, tapi apa yang saudara minta belum Tuhan jawab. Coba doa seperti Hizkia yang meratap, berdoa minta kesempatan dari Tuhan. Amin. Lihat ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Amin. Dari ayat ini kita dapat informasi tentang bagaimana kehidupan Raja Hizkia. Hizkia adalah orang yang setia. Setia di sini artinya dia setia melakukan kebenaran firman Tuhan, baik itu perintah maupun ketetapan. Dia setia melakukannya dalam kehidupannya. Dan yang kedua, Hizkia adalah orang yang tulus hati. Amin. Artinya apa, saudara? Apa yang dia kerjakan, dia lakukan, itu memang pure, memang murni untuk Tuhan. Amin. Dia dengan tulus hati, tidak ada modus atau motivasi lain selain untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Hizkia adalah orang yang ketiga ini melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan, itu yang Hizkia lakukan, kerjakan. Makanya di dalam doanya dia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa Hizkia telah hidup dengan setia, dengan tulus hati. Dia hidup melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, pertanyaannya sekarang, apakah Hizkia tertolong karena perbuatannya atau karena doanya? Saudara, Hizkia tertolong, dia disembuhkan, diberikan umur panjang. Apakah karena perbuatannya yang setia tulus hati, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, atau karena doanya? Dengar ini baik-baik. Saya percaya Hizkia diberikan kesempatan dan umur panjang bukan karena amal perbuatannya, bukan karena kebaikannya, tapi karena Hizkia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Kesungguhan dia di dalam doa itu, saudara, membuat Tuhan berbelas kasih kepada Hizkia. Tuhan sudah jelas-jelas berfirman dia akan mati. Saudara lihat, karena doa Hizkia, Tuhan mengubah firman. Karena doa yang dinaikkan Hizkia, doa yang sungguh-sungguh, doa yang penuh ratapan, doa yang membuat Tuhan sampai berbelas kasih dan mengubah firman yang tadinya Tuhan berfirman kepada Yesaya untuk disampaikan kepada Hizkia bahwa dia akan mati. Tuhan ubah dengan memberi kesembuhan dan umur panjang kepada Hizkia. Haleluya. Perhatikan ayat 4 sampai ayat 6. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau.
Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan menyerah dengan keadaan saudara. Masih ada harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Masih ada harapan. Dokter mungkin sudah angkat tangan dengan penyakit saudara. Keluarga saudara mungkin sudah meninggalkan saudara. Orang yang dulunya kita andalkan sekarang ini mengecewakan. Dengar ini baik-baik. Masih ada harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus saudara lakukan, berdoa. Karena di saat kita berdoa, yang pertama, doa itu menggerakkan kuasa Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara berdoa, kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Mujizat pasti terjadi ketika kita berdoa. Berdoa sama seperti Hizkia. Berdoa dengan ratapan. Amin. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya contoh. Seandainya dokter memvonis saudara bahwa usia saudara tidak lama lagi, tinggal 1 bulan. Saya percaya saudara, saudara akan berdoa sepanjang hari itu. Air mata saudara tidak akan berhenti menetes, akan terus mengalir. Saya percaya saudara, saudara akan merasakan perbedaan doa waktu saudara sehat dan doa waktu saudara divonis dokter itu. Saya percaya saudara, doanya beda. Saudara, Tuhan mau kita itu berdoa itu seperti itu. Berdoa dengan kesungguhan hati. Karena di saat kita berdoa, itu menggerakkan kuasa Tuhan. Mujizat terjadi ketika saudara dan saya berdoa. Amin. Kemarin saya katakan, ketika kita berdoa, ada peperangan rohani yang luar biasa. Tuhan berperang ganti kita. Memberi kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Di saat saudara berdoa, saudara sedang menggerakkan kuasa Tuhan itu. Amin. Lihat Hizkia. Yang dia lakukan, dia berdoa. Sehingga firman Tuhan itu, saudara perhatikan. Yang tadinya, yang harus disampaikan itu berita buruk, kabar buruk, yaitu kematiannya. Tapi Tuhan ubah. Tuhan ubah apa, saudara? Jadi kesembuhan, jadi kehidupan. Umur panjang buat Hizkia. Haleluya. Saudara berdoalah. Karena di saat sudah berdoa, itu menggerakkan kuasa Tuhan. Haleluya. Yang kedua, di saat kita berdoa, doa itu menarik hati Tuhan. Menarik perhatian Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara berdoa, saudara sedang mencari perhatian Tuhan. Supaya Tuhan berbelas kasih kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dalam kebenaran firman. Ketika kita berdoa, surga mendengarnya. Surga mendengar dan pasti akan menjawab. Saudara, kalau kita tahu apa yang kita doakan, surga dengar, rugilah kita kalau kita tidak berdoa. Karena dengan berdoa, kita sedang mencuri hati Tuhan. Kita sedang mencuri perhatian Tuhan. Supaya Tuhan melihat kita. Supaya Tuhan menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah. Karena di saat kita berdoa, kita sedang menarik hati Tuhan. Kita sedang mencuri perhatian Tuhan. Supaya Tuhan melihat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah. Yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Karena di saat kita berdoa,
Doa itu mengubah nasib kita. Saudara lihat, Hizkia sudah sakit parah. Tuhan sudah mengutus Yesaya untuk mengatakan kepada Hizkia tentang firman Tuhan, yang berkata kepada dia bahwa sebentar lagi dia akan mati. Sampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara, ketika Hizkia mendengar itu, dia mengambil sikap untuk berdoa. Di saat dia berdoa, Tuhan mengubah nasib yang tadinya harusnya dia mati segera, Tuhan ubahkan menjadi sehat dan umur panjang. Karena apa? Hizkia berdoa sungguh-sungguh. Saya percaya, kalau mujizat terjadi kepada Hizkia, itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang sakit saat ini, jangan hilang pengharapanmu. Berdoalah. Karena di saat saudara berdoa, itu menggerakkan kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara ketika saudara berdoa sungguh-sungguh. Ketika saudara dan saya berdoa, itu mencuri atau menarik perhatian Tuhan. Sehingga Tuhan akan melihat kita. Tuhan memberikan kita belas kasih. Sehingga kita yang tadinya sakit, kita yang tadinya mengalami pergumulan tekanan yang berat, kita dapat menarik perhatian Tuhan dan Tuhan menolong kita, memulihkan, menyembuhkan, dan memberi kita umur panjang. Amin. Dan yang ketiga kita belajar, di saat kita berdoa, doa itu mengubah nasib. Hizkia yang tadinya sudah difirmankan akan mati karena dia berdoa, Tuhan ubah firman itu menjadi kesembuhan dan umur panjang buat Hizkia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini dari kebenaran firman Tuhan ini, satu kerinduan Hizkia untuk datang ke rumah Tuhan. Saudara, kalau saudara dilawat, dijamah, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, diberikan umur panjang, saudara harus memiliki kerinduan ini. Datang ke rumah Tuhan. Saudara yang sudah dijamah, disembuhkan, mengalami banyak mujizat dalam kehidupan saudara, datang ke rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Hizkia. Hizkia yang sudah sekarat, sudah dikatakan hampir mati, tapi mengalami mujizat karena dia berdoa. Hari ini kita belajar tentang doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, kita sudah belajar, itu menggerakkan kuasa Tuhan. Mujizat pasti terjadi kepada orang-orang yang berdoa. Ketika kita berdoa itu mencuri perhatian Tuhan. Sehingga Tuhan melihat kita. Tuhan berbelas kasih kepada kita. Dan Tuhan memberkati kita. Ketika kita berdoa, itu akan mengubah nasib kita. Yang buruk jadi baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain,
agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ke depan kita akan mendengar audio ini melalui YouTube, channel YouTube Pastor Samuel Mawuntu. Jadi saudara ikuti terus channel YouTube ini, supaya saudara terus diberkati melalui pelayanan ini. Saudara jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi lonceng di sana, supaya saudara terus mengikuti renungan-renungan dari saya yang pastinya akan memberkati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.